Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu lagi secara daring dalam acara Muji Santosa Training and Consulting webinar yang kali ini mengambil tema penggunaan aplikasi simpan untuk Pokja dengan narasumber Bang Fani Duha yang sudah sangat kita kenal sebagai ahli madya pembina jasa konstruksi, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terima kasih juga kepada Muji Santosa Training and Consulting yang untuk kesekian kalinya saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam acara webinar. Dan terima kasih juga atas kehadiran kawan-kawan untuk mengikuti yang setia mengikuti acara webinar MSTC. Dan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang apa itu simpan, aplikasi simpan, dan bagaimana aplikasinya kita sebagai Pokja maupun sebagai PP untuk menggunakan aplikasi itu, kita simak bersama pemaparan dari Bang Fani Duha. Sebelum kita mulai acara kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya layar dan waktu kepada Bang Fani Duha dipersilahkan. Baik, makasih banyak Pak Satriotomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Mungkin di wilayah timur sudah jam 4 ini ya. Jadi sambil menunggu waktu pulang atau sambil jalan pulang, sambil mengikuti webinar kita pada siang sore hari ini. Yang pertama, terima kasih banyak Pak Muji sudah diundang untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Kemudian juga terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk tidak berlama-lama, saya coba langsung share screen dulu bahan yang sudah kami siapkan. Sudah terlihat Pak Tomo? Sudah terlihat, cuman belum di full screen aja. Oh ya, siap. Ampun. Ya, udah. Ya. Mohon nanti juga diinfo kalau ada kendala jaringan Pak, karena di sini lagi hujan, takutnya ada gangguan sinyal di sini nih. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Tomo dan sesuai dengan flyer yang diberikan, sebenarnya materi pada sore hari ini adalah terkait dengan pemanfaatan sistem informasi pengalaman atau simpan, ya, sistem informasi manajemen pengalaman simpan yang saat ini kami gunakan di Kementerian PUPR. Ya, cuman sebagai penjelasan di tahap awal ini kami sampaikan memang simpan ini pada saat ini baru berlakunya hanya untuk di PUPR saja, ya di Kementerian PUPR saja. Tapi aplikasi ini sudah kami usulkan untuk bisa juga diterapkan. Jadi kami usulkan kepada LKPP juga agar bisa digunakan di teman-teman yang lain, ya, sehingga bisa memanfaatkan. Karena bagaimanapun kami melihat kita butuh ada satu sistem informasi yang memudahkan kita untuk melaksanakan proses evaluasi pengadaan, baik itu pengadaan pekerjaan konstruksi maupun untuk pengadaan seleksi jasa konsultasi. Dan memang perkuatannya itu bisa dari sisi percepatan, ya bisa juga dari sisi peningkatan validitas hasil evaluasi. Ya, jadi dari sisi kualitasnya didapat, dari sisi percepatannya atau efisiensi waktunya juga didapatkan. Nah, baik Bapak Ibu semua, sebelum memulai lebih lanjut, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun mungkin sudah beberapa kali mengisi kegiatan di webinarnya Pak Muji. Nama kami Fani Duha, saat ini sebagai Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi untuk wilayah Kepulauan Riau. Sini ada nomor kontak saya, silakan bisa menghubungi kami via WhatsApp lebih lanjut. Kalau nanti ada diskusi terkait dengan simpan atau lainnya, bisa menghubungi kami di 0813 7619 2983.
saya coba mulai dulu Bapak Ibu semua ya dengan apa ya, penjelasan atau dengan latar belakang lah ya. Kenapa kita di saat ini ya, di zaman ini perlu untuk memanfaatkan namanya teknologi informasi ya. Di zaman sekarang ini kita rasanya semua orang sudah melek teknologi informasi ya, HP dan HP kita selalu terhubung dengan dunia internet. Nah, kenapa kemudian tidak kita manfaatkan ya perkembangan teknologi tadi, tidak kita manfaatkan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa ya. Dulu kita melaksanakan PBJ secara manual ya. Kita sediakan kotak di depan kantor kita untuk para peserta menyampaikan dokumen, kemudian mereka datang langsung dengan membawa hard copy dokumen disampaikan di situ. Ya, tapi kemudian sudah bergerak maju ya, menggunakan melalui sistem. Nah, sekarang pemanfaatan ke depan akan jauh lagi ya, memanfaatkan teknologi informasi ini untuk melakukan atau untuk memperkuat proses evaluasi ya. Mungkin nanti ke depan semua sudah base system ya, jadi tidak ada lagi Pokja melakukan evaluasi secara manual, mencocokkan data sendiri, mencari data-data kebenaran sendiri, melakukan proses pembuktian sendiri. Mungkin ke depan semuanya sudah akan base system ya, sehingga kita tinggal klik-klik saja udah keluar tuh hasil pemenangnya. Nah, harapannya mungkin ke depan akan seperti itu. Tapi di saat ini kami menemukan ada beberapa kendala dalam permasalahan PBJ yang khususnya dilaksanakan di PUPR, yaitu misalkan terkait dengan tadi ya, dua hal lah utamanya, masalah kebenaran datanya, dan yang kedua adalah masalah kecepatan waktunya. Di kami Bapak Ibu semua di PUPR rata-rata pelaksanaan proses tender pekerjaan konstruksi itu biasanya memakan waktu antara 35 sampai 50 hari ya. Jadi hari kalender ya, jadi 1 bulan sampai dengan 1,5 bulan. Nah, ini kan cukup tidak efisien ya, apalagi kalau dibandingkan dengan saat ini ada namanya tren repeat order lah, atau e-katalog malah yang bisa selesai dalam waktu 3 hari sudah bisa berkontrak. Nah, ketika dibandingkan dengan sistem pengadaan seperti itu, tender ini menjadi sangat tertinggal ya. Kemudian juga dari sisi tadi kebenaran datanya ya, kita seringkali di challenge terkait dengan seolah-olah proses tender itu hanya memprioritaskan kebenaran dokumen administrasi saja ya, tidak melihat kepada kebenaran real di lapangannya. Nah, dua kendala itulah yang kemudian mendorong kami di PUPR mencoba mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya pada jasa konstruksi. Nah, di sini ada beberapa sistem Bapak Ibu semua yang kami kembangkan, dan memang harus diakui sistem ini menimbulkan banyak ini juga nih ya, banyak hal yang harus dipelajari kemudian, dan banyak sistem lah yang kemudian harus dibuka, di input datanya dan sebagainya. Nah, ke depan tentu saja harapannya semua sistem ini menjadi terintegrasi ya. Itu nanti ke depan kita akan merencanakan ada sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi namanya, SIJKT ya. Tapi nanti tapi pada saat ini masih berjalan masing-masing nih ya. Misalkan pada hari ini kita coba saya coba menjelaskan terkait dengan pemanfaatan simpan ya, sistem informasi pengalaman, di mana di dalam simpan ini sudah terdapat daftar pengalaman badan usaha dan daftar pengalaman tenaga ahli ya. Jadi PUJK dan tenaga ahli itu mereka kita minta untuk menginput data-data pengalaman kerja mereka ya, sampai dengan hari ini gitu. Jadi pengalaman mereka mulai dari mereka melaksanakan pekerjaan pertama kali sampai dengan hari ini, kita minta mereka untuk input itu di dalam sistem. Manfaatnya apa ya, dengan sudah terinput di sistem, pengalaman ini bisa kita lihat dan tidak bisa diubah lagi dengan diubah oleh peserta ya. Sering kita menemukan terutama terkait dengan pengalaman tenaga ahli ya. Sering kita menemukan kasus ada tenaga ahli ketika ditawarkan untuk paket SDA ya, pengalamannya semua tiba-tiba pengalaman atau referensinya semuanya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan keairan ya. Tapi begitu ada paket lagi, nanti paket jalan, nah tiba-tiba di tahun yang sama pengalamannya berubah ya menjadi pekerjaan-pekerjaan jalan. Nah, itu yang kita coba
kita coba selesaikan ya, kita coba upayakan solusinya dengan menggunakan simpan ini. Jadi ketika penyedia jasa tenaga ahli itu sudah input data disimpan, itu tidak bisa seenak hati diubah datanya. Jadi ketika sudah diinput data si A ini adalah di tahun 2022 bulan Mei dia mengerjakan pengalaman di bidang bendungan misalkan. Nah, itu tidak bisa kemudian serta-merta diganti ketika dia mau ikut lagi tender paket jalan, kemudian diganti ya data di bulan Mei 2022 pengalamannya menjadi pengalaman di bidang jalan. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, itu salah satu contoh perkuatan kualitas yang kami harapkan dengan adanya simpan ini. Ya. Kemudian sistem yang kedua ini terkait dengan repeat order. Ya, kami juga karena sudah cukup mulai berjalan nih ya penerapan repeat order di PUPR untuk jasa konsultasi dan untuk yang pekerjaan konstruksi di IKN. Kami juga merasa memerlukan pendataan. Ya, artinya kita mencoba memetakan sudah berapa penyedia ini sudah berapa kali mendapat repeat order gitu. Karena kan ada batasannya Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah membaca terkait dengan repeat order ini ada batasannya, satu penyedia jasa itu hanya boleh ditunjuk maksimal 2 kali saja dalam 3 tahun. Kemudian juga ada sistem informasi MPK, material dan peralatan konstruksi. Nah, si MPK ini juga memang ini belum wajib ya, beda halnya dengan simpan tadi. Kalau simpan ini di kami di PUPR-nya sudah wajib ya. Jadi evaluasi pengalaman badan usaha sama evaluasi pengalaman tenaga ahli itu hanya bisa dinilai kalau dokumen penawaran yang mereka sampaikan itu data pengalaman yang dalam dokumen penawaran itu sudah tercatat di dalam simpan ya, sudah wajib nih kalau di kami. Kemudian untuk SMPK ini untuk peralatan ya. Jadi ke depan pun diharapkan penyedia jasa itu hanya akan dinilai peralatannya kalau peralatan itu sudah tertuang di SIMPK ini, sudah tercatat di SIMPK ini ya. Tapi ini masih berjalan. Jadi untuk saat ini kita masih membuka di kami di PUPR masih membuka evaluasi, boleh saja alatnya itu belum ada di SIMPK. Ya, masih alat yang dari di luar itu bisa digunakan. Kemudian ada SIKI, ini dari LPJK, Sistem Informasi Konstruksi Indonesia, di situ sudah meregistrasi terkait dengan kebenaran SBU, kebenaran SKK, ya semua di sini. Kemudian ada SIPBJ, Sistem Informasi PBJ. Nah, di sini juga kami manfaatkan untuk mengevaluasi kesamaan data tenaga ahli. Ya, jadi kan personel itu atau tenaga ahli dan peralatan itu kan seharusnya tidak boleh ditawarkan kalau si tenaga ahli tadi atau si peralatan tadi sudah digunakan di tempat lain. Ya, kan ada kewajiban ya Pokja pada saat penetapan pemenang untuk mengklarifikasi kembali ya apakah alatnya, apakah tenaga ahlinya itu sudah dikontrak di paket lain ya. Ketika ketahuan sudah dikontrak di paket lain kan harusnya tidak boleh ya. Nah, kami di PUPR untuk memetakan si tenaga ahli ini sudah bekerja di mana sih ya. Alat ini sudah ada di paket PUPR di mana lagi sih? Nah, kami memetakannya menggunakan data SIPBJ. Ya, jadi kami mencatat semua tenaga ahli yang bekerja di paket PUPR itu siapa saja dan bekerjanya di mana. Ya, sehingga ketika next berikutnya ada Pokja yang sedang melakukan evaluasi, mereka harus cek dulu di dalam SIPBJ ini si A ya muncul nggak namanya di dalam data SIPBJ. Ya. Kalau kemudian muncul datanya di SIPBJ, nanti akan kelihatan bahwa si A ini saat ini sedang bekerja pada paket PUPR di mana gitu. Sehingga kemudian diklarifikasi dulu benar tidak. Ya, kalau sudah benar ternyata sudah bekerja atau berkontrak di paket tersebut, ya berarti tidak bisa diteruskan untuk proses penetapan pemenang. Kemudian berikutnya ada SIPASTI. Ya, ini sistem informasi HPS terintegrasi. Ya, ini juga sistem yang baru dikembangkan dalam 2 tahun terakhir dan saat ini masih dalam tahap pilot project. Jadi tujuannya di sistem ini adalah kita mencoba mendatakan secara sistem proses penyusunan HPS. Jadi setiap PPK di PUPR itu kalau mau nyusun HPS ya harus inputnya di SIPASTI ya. Jadi menginput harga satuan, menginput koefisien dan sebagainya itu melalui SIPASTI ini. Sehingga tercipta keseragaman data ya, data koefisien, data harga satuan terutama kalau PPK-nya berdekatan lokasinya, misalkan ada PPK di jalan di Batam dengan PPK Cipta Karya di Batam, untuk material yang sama ya harga satuannya harusnya sama gitu ya. Misalkan penggunaan semen.
Ya jangan sampai kemudian antara PPK Jalan sama PPK Cipta Karya ini harga semennya beda banget nih. Ya. Jadi salah satu manfaat dari Sispasi itu ini. Dan ini merupakan salah satu program kerjasama dengan KPK, ya strategi dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Kemudian yang terakhir yang kita sedang kembangkan juga adalah Sikompak, ya sistem informasi kontrak dan manajemen pengendalian kontrak. Nah ini sebenarnya yang nanti diminta adalah ini ya, jadi hal-hal terkait dengan pengendalian kontrak, administrasi dokumennya, semua diinput di dalam aplikasi ini sehingga nanti ketika ada pemeriksaan tidak susah payah lagi mencari dokumen dan sebagainya. Termasuk mengidentifikasi tadi ya tenaga ahli yang sedang bekerja itu siapa di situ ya, sehingga nanti akan bermanfaat untuk pokja lainnya ya ketika mau menetapkan pemenang. Kalau ternyata nama si tenaga ahli masih terinput di sini berarti tidak bisa diteruskan. Nah, ini beberapa aplikasi yang sedang kami kembangkan dan memang untuk saat ini sayangnya masih hanya berlakunya di kementerian saja ya. Tapi sudah dikomunikasikan dengan teman-teman LKPP, mudah-mudahan ke depan ini bisa diterapkan juga di Bapak Ibu semua. Ya. Oke, nah kenapa diperlukan adanya sistem informasi ini? Tujuannya adalah kita ingin mengejar terciptanya tertib penyelenggaraan dan efisiensi jasa konstruksi ya berdasarkan data-data yang benar, lengkap dan up to date ya dan berkelanjutan. Jadi oke, kita proses tender itu memproses berdasarkan dokumen, tapi dokumennya itulah dokumen yang benar. Dokumen yang berdasarkan data yang up to date. Ya. Jadi bukan berdasarkan hanya sekedar dokumennya ada tidak ada, tapi dokumennya juga benar dan lengkap ya dan up to date. Nah, itu yang kita kejar di sana. Nah itu bisa kita dapatkan tentu saja kalau kita punya sumber data yang sumber data yang valid ya, sumber data yang benar. Kemudian kita punya sistem informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, yang bisa diakses dengan mudah sehingga bisa saling mengoreksi, bisa saling memperbaiki. Oke. Nah, kemudian dasar hukumnya apa Bapak Ibu semua? Ya, kenapa aturan ini kalau menurut kami ke depan atau sistem ini bukan hanya untuk Kementerian PUPR saja ya. Karena sebenarnya PUPR ini mengejawantahkan dasar hukumnya dari PP 22 nomor 2020 dan perubahannya di PP nomor 14 tahun 2021 di mana di pasal 6V dan pasal 6W diatur bahwa setiap badan usaha harus melakukan pencatatan pengalaman. Ya, jadi memang sudah ada kewajiban untuk BUJK itu mencatatkan pengalamannya kepada pemerintah pusat melalui LPJK. Ya, jadi memang simpan itu dikelola oleh LPJK Bapak Ibu semua. Ya, jadi simpan itu dikelola oleh LPJK dan LPJK merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Maka kemudian setiap badan usaha itu ya wajib melakukan pencatatan pengalaman di situ. Ya. Dan setiap tenaga kerja konstruksi pun harus melakukan hal yang sama, ya, melakukan pencatatan pengalaman profesional. Ya. Jadi dari sinilah dasar hukumnya kenapa kemudian kita meminta ya setiap badan usaha, setiap tenaga ahli itu ya kalian tolong catatkan pengalaman kalian di sistem informasinya LPJK. Ya. Nanti ke depan namanya di sini ya sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Nah, karena ini adalah aturan untuk nasional, maka ya tadi yang kami sampaikan ke depan ya ini pun akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua di luar Kementerian PUPR. Ya. Mungkin karena sekarang masih piloting, masih uji coba, maka pemberlakuannya masih terbatas untuk Kementerian PUPR saja. Kemudian ini tadi yang sebenarnya kami sudah sampaikan di awal ya latar belakang kenapa kemudian pimpinan di kami mendorong lahirnya atau menggunakan penerapan simpan ini dalam proses pengadaan jasa konstruksi di PUPR ya. Sering kita menemukan Bapak Ibu semua dan mungkin Bapak Ibu juga sering kali menemukan ya sebagai Pokja ada pengalaman-pengalaman baik itu pengalaman personel maupun badan usaha yang tidak jelas ya, meragukan ya, entah surat referensinya kok kayaknya tanda tangannya kok kayak scan-scanan atau mungkin kopnya kok kayak bukan kop standarnya kop instansi atau tadi pengalamannya kok berubah-berubah ya. Tahun ini si A ikut ini pengalamannya adalah ini. Tahun depan ikut paket yang lain lagi pengalamannya kok tiba-tiba ganti lagi. Itu kan adalah informasi-informasi dari dokumen yang tidak jelas ya yang membuat kita ragu sebenarnya benar atau tidak. Nah,
tindak lanjutnya kemudian biasanya adalah kita lakukan klarifikasi kan. Kita akan mengklarifikasi kepada penerbit referensi, kepada penerbit pengalaman, benar tidaknya tadi dokumen yang disampaikan tadi. Nah, seringkali klarifikasinya itu tidak mudah ya Bapak Ibu semua ya. Ya. Entah kita kesulitan menghubungi penerbitnya, terutama kalau penerbit referensinya itu sudah lama ya, sudah mungkin 15-20 tahun yang lalu ya, kita pasti kesulitan untuk mengklarifikasi, untuk memastikan kebenarannya ya. Kemudian juga bisa jadi dijawabnya lama ya. Kita kirimkan hari ini mungkin dijawabnya seminggu ya, atau malah tidak dijawab sama sekali ya, diterima tapi atau tidak ada tanggapan ya, sehingga sering kemudian Pokja di kami di PUPR ini menjadi ya galau nih istilahnya ya, mau diteruskan kok dokumennya meragukan, mau digugurkan tapi kok tidak ada yang membenarkan bahwa dokumen yang disampaikan itu tidak benar gitu, sehingga kemudian berdampak kepada tendernya, diskusinya menjadi lama ya, tendernya kemudian menjadi lama ya. Kemudian juga sering kita temukan nih ya, kita terkait dengan pengalaman pekerja atau pengalaman tenaga ahli, si penyedia jasa menyampaikan pengalamannya adalah di paket A, tapi ketika kita coba searching di SPSE ternyata kok nama paketnya beda ya, atau penerbit atau pemilik paketnya itu tidak seperti instansi penerbit referensinya ya, beda lagi ya kan, meragukan juga. Nah, kemudian juga masalah yang terakhir adalah tadi ya, Pokja menemukan hal-hal tadi, menimbulkan keraguan tadi, tapi ketika mau klarifikasi tidak tahu kemana ya, tidak ada nomor teleponnya lah, tidak ada nomor kontraknya lah ya, atau nomornya sudah tidak bisa dihubungi dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa kendala inilah yang kemudian mendorong pemikiran ya, kenapa tidak kita minta saja mereka untuk menyampaikan pengalaman disimpan dan pengalaman tadi diakui kebenarannya, tapi mereka penyedia jasa kita wanti-wanti pengalaman ini tidak akan bisa diutak-atik lagi ya. Ketika sudah diinput itu tidak bisa diganti-ganti lagi ya. Nah, itulah kemudian kami melahirkan namanya Simpan, Sistem Informasi Pengalaman Jasa Konstruksi. Ini ada alamatnya, cuman memang ini tidak bisa Bapak Ibu akses nih ya, kan akan meminta username dan password ya. Jadi di aplikasi inilah nanti akan memuat data dan dokumen informasi pengalaman serta kinerja khususnya untuk badan usaha dan tenaga ahli di bidang jasa konstruksi. Ya, jadi sementara ini yang kita manfaatkan dua ini ya, ada data pengalaman badan usaha dan ada pengalaman tenaga ahli sudah diinput oleh si pelakunya sendiri ya, oleh badan usahanya sendiri, oleh tenaga ahlinya sendiri. Silahkan kalian input pengalaman kalian disimpan, lampirkan bukti-bukti pendukung. Nah, ketika sudah tayang disimpan, oke, kita akui kebenarannya. Jadi tujuannya adalah mempermudahnya tadi ya, karena kita tidak perlu lagi klarifikasi. Dan yang kedua mempercepat juga ya, karena kita tidak lagi harus menunggu jawaban-jawaban klarifikasi. Kemudian mendapatkan badan usaha tenaga ahli dengan pengalaman yang sudah terverifikasi, yang sudah valid ya. Jadi tidak diakui lagi ini pengalamannya tidak benar dan sebagainya. Nah, ini pencatatan pada simpan untuk badan usaha tadi sesuai dengan aturan hukum tadi berdasarkan PP 22, badan usaha harus melakukan pencatatan pengalaman. Kemudian di dalam pasal 176A PP pemerintah diberikan penugasan untuk bisa memanfaatkan proses PBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi atau SIJKT sebagai salah satu sumber informasi untuk melaksanakan proses PBJ. Nah, pencatatan pengalaman pada alamat simpan.pu.go.id. Jadi para penyedia jasa kita minta mereka untuk input pengalaman di sini. Nah, data penjualan tahunan dibuktikan dengan rekaman kerja kontak konversi menggunakan data yang telah dapat pada simpan. Jadi simpan ini pun nanti akan digunakan untuk proses registrasi SBU ya, penerbitan SBU baik itu baru maupun perpanjangan akan menggunakan data basis data simpan juga ya. Kemudian profesional juga begitu, tenaga ahli kita minta mereka juga untuk mencatatkan pengalaman mereka disimpan dan nanti akan diintegrasikan juga ya dengan proses permohonan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja ya.
Ini manfaat simpan, yang pertama adalah dari sisi akuntabilitasnya Bapak Ibu semua. Jadi diharapkan meskipun saat ini apa namanya ya, inputting data disimpan itu sifatnya masih self declare ya. Kelemahan, kalau saya bisa dibilang kelemahan ya. Jadi memang kelemahan saat ini adalah inputting data disimpan itu tidak melalui verifikasi, tapi ya silakan kita buka pintu kepada para peserta penyedia jasa dan tenaga ahli itu untuk mereka input sendiri ya di sistem, disimpan pengalaman mereka tahun sekian, tanggal sekian, pengalamannya di mana, instansinya siapa, nilai kontraknya berapa, lampirkan bukti kontraknya ya. Kita minta mereka untuk mengupload data-data tadi gitu. Tapi kita tidak memverifikasi kebenaran dokumen yang disampaikan. Nah, verifikasi itu nanti akan berjalan ya. Ketika kita memanfaatkan penerapan simpan ini, kita bisa juga mengoreksi ya. Pokja itu bisa juga mengoreksi ternyata data ini tidak benar. Ya, nanti akan ada sanksi kepada BUJK yang ternyata tidak benar menyampaikan data simpannya. Ya. Jadi dari sisi akuntabilitas ini akan meningkatkan kualitas PBJ, meminimalisir praktek-praktek kecurangan. Jadi apa namanya, pemalsuan data pengalaman ya, penyesuaian data pengalaman sesuai dengan paket yang ditenderkan tuh bisa dihindari ya. Kemudian meminimalisir juga kesalahan input data pengalaman pada dokumen ya, karena kita ke depan mungkin tidak perlu lagi input pengalaman dilelang ya, itu di tender, cukup menggunakan data disimpan. Kemudian efisiensi baik itu untuk proses pengurusan pengajuan perpanjangan SBU SKK, kemudian juga penyedia nanti tidak perlu lagi harus menyiapkan daftar pengalaman setiap kali ikut tender atau seleksi ya, cukup mengcopy atau memberikan data dari simpan langsung bisa digunakan untuk proses tender dan seleksi. Kemudian transparansi ya, ke depan ini akan dibuka aksesnya ya, sehingga akan membuka lebih transparan lagi proses tender dan seleksi sehingga meningkatkan kepercayaan publik, dan kita harapkan ya kompetisinya juga akan semakin sehat dan bukan lagi kompetisi berupa pemalsuan data tadi ya. Baik. Nah, ini alurnya sederhana sebenarnya secara umum untuk proses pengalaman. Jadi teman-teman tenaga ahli itu masing-masing akan mengurus untuk mendapatkan login kalau sudah benar ya akan digunakan data di Siki tadi ya. Terus yang kedua, kalau memang datanya belum ada di Siki, si tenaga ahli tadi juga bisa menginput data pengalaman baru ya. Nah, keduanya ini harus dilengkapi dengan upload dokumen referensi, entah itu surat referensi atau kontraknya. Dan tadi yang kami sampaikan sifatnya saat ini masih hanya self declare ya. Jadi kita masih menekankan mencoba membangun trust kepada penyedia jasa ya, silakan upload data pengalaman sesuai dengan apa namanya yang data-data yang mereka miliki. Kita tidak akan melakukan verifikasi, tapi ingat ya, kalau nanti ternyata ditemukan data yang tidak benar, tentu akan ada sanksi-sanksi lebih lanjut yang akan diberikan. Nah, data sampai dengan hari ini 17 Juli Bapak Ibu juga bisa cek ya, total input pengalaman tenaga ahli yang sudah terdata itu ada 405.000 pengalaman ya, yang sudah disubmit itu baru 365.000-nya, masih ada yang belum submit lagi, ada sekitar 40.000 ya. Dan total tenaga kerja yang sudah menginput itu 56.000 sekian ya, tenaga kerja atau tenaga ahli sudah menginput datanya di simpan. Ini kami harapkan terus bertambah ke depannya sehingga semakin kaya sumber datanya, baik itu data tenaga ahlinya maupun data pengalamannya. Nah, data dan input itu ya mulai dari nama paketnya, ya tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, jabatannya apa, lingkup pekerjaannya, ya, lokasi kerjanya di mana. Ya. Termasuk ada informasi terkait dengan ownernya. Ya. Jadi Pokja kalau mau klarifikasi nanti diharapkan bisa lebih mudah ya, karena ada nama pemberi tugasnya, nama instansinya lah ya di sini ya, kemudian ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada langsung nomor
PIC-nya ya gitu. Kemudian tentu saja ada data pendukung berupa data kontraknya juga harus diupload di sini. Oke. Nah, kalau BUJK prinsipnya hampir sama, bedanya adalah sumber data yang ditarik itu bukan yang dari SIKI juga ya, tapi ada dari SPSE, ada juga dari ini di kami ya, data monitoring di kami ya. Jadi masuk ke dalam simpan, tapi bisa juga penyedia jasa itu menginput data pengalaman baru di sini. Dan prinsipnya sama, ini saat ini masih sifatnya masih self declare dari para penyedia jasa langsung. Dan data per hari ini untuk pengalaman sebagai main kontraktor yang kita data ada 115.000 pengalaman yang sudah disubmit ya, masih cukup sedikit ya, masih sekitar 60%-nya. 62.000 pengalaman yang disubmit ada 52.000, dan badan usaha yang sudah input itu dari sisi jumlahnya baru 8.615. Jadi memang masih cukup banyak nih ya, baik BUJK yang belum memanfaatkan simpan ya. Tapi nanti kalau sudah dibuka secara nasional, harapannya ya semakin banyak lagi nih ya peningkatan badan usaha yang input data di simpan. Nah, ini progresnya Bapak Ibu semua. Jadi terutama pengalaman tenaga ahli yang sudah cukup naik signifikan nih ya, dari bulan Oktober yang relatif lebih landai, tapi begitu diumumkan. Jadi sosialisasi penerapan simpan itu sudah mulai bulan September ini nih ya, September, Oktober, November ini sudah mulai sosialisasi penerapan simpan, dan baru kita terapkan secara aturan di PUPR di bulan April, dan penambahannya cukup signifikan ya data tenaga ahli. Kalau data pengalaman badan usaha ini masih relatif tidak terlalu banyak penambahannya ya. Karena mungkin pengalaman badan usaha kan tidak sebanyak pengalaman personel ya gitu. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini kebijakan penerapan simpan di internal PUPR Bapak Ibu semua. Jadi ada surat dari Menteri PUPR tanggal 22 Juni. Jadi kami sudah mulai membangun komunikasi penerapan simpan ini yang mulai dari 22 Juni 2021. Kemudian mulai kita minta mereka untuk input di Oktober 2021. Ya, kita himbau lagi di 23 Mei 2022, dan kemudian kami terapkan dalam proses PBJ kami mulai 14 April 2023. Ya, eksekusinya di 17 April 2023. Jadi paket-paket yang dimulai di 17 April 2023 seluruhnya sudah menggunakan metode penerapan simpan ini ya, dalam proses evaluasi baik itu tender pekerjaan konstruksi maupun untuk seleksi jasa konsultasi konstruksi. Nah, realnya seperti apa? Jadi realnya, realisasi atau penggunaan di lapangannya secara nyata adalah kami menerapkan simpan ini untuk evaluasi pengalaman badan usaha maupun untuk evaluasi personel ya, baik itu personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi maupun personel inti ya, tenaga ahli pada jasa konsultasi konstruksi ya. Baik itu untuk tender, penunjukan langsung ataupun pelaksanaan pekerjaan rancang bangun, kami memanfaatkan pengalaman di simpan ini ya. Dalam melakukan evaluasi pengalaman, Pokja Pemilihan melakukan penelusuran data pengalaman yang tercantum dalam simpan ya, melalui SIPBJ ya. Jadi data simpan di LPJK itu ditarik ke SIPBJ. Nah, Pokja ketika mau mengevaluasi setiap pengalaman baik itu usaha maupun tenaga ahli harus dicek dulu ya. Jadi data yang disampaikan dalam dokumen dicek dari simpan, ada nggak ini ya, sama nggak datanya. Kalau data dalam dokumen tidak ada ya tidak bisa dilanjutkan evaluasinya ya. Jadi harus dicek dulu kesamaan datanya. Jadi secara lebih teknis, tata cara evaluasi pengalaman sebagai berikut ya. Pengalaman badan usaha baik itu ataupun personal manajerial ataupun tenaga ahli yang tercantum pada isian kualifikasi dan atau dokumen penawaran teknis yang diumumkan ini yang sebelum 17 April dapat langsung dievaluasi ya. Jadi tadi kan suratnya tanggal 14 April ya. Nah, kami cut off-nya itu di 17 April. Nah, kalau sudah mulai startnya di 17 April, lelangnya atau tender seleksinya mulai 17 April, maka hanya dievaluasi bila tercantum pada
simpan ya. Nah, penyedia jasa masih dibolehkan nih yang menyampaikan data-data pengalaman untuk bisa dievaluasi pada paket tersebut dengan catatan pengalaman tadi diinput sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi atau sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran untuk yang pasca kualifikasi ya. Kalau yang prakualifikasi, data pengalaman yang sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi itu masih bisa digunakan. Tapi kalau di inputnya disimpan setelah batas akhir pemasukan itu tidak dinilai ya, meskipun sudah ada disimpan tapi tidak bisa dievaluasi. Nah, data pengalaman yang sudah tercantum dalam simpan tidak perlu dilakukan klarifikasi. Ya, ini juga untuk memudahkan teman-teman Pokja, karena seringkali Pokja ketika dimintai keterangan atau baik itu oleh LSM dan sebagainya, seringkali ditanya, ya ini kok pengalamannya tidak diklarifikasi, ya. Pengalaman personelnya kok nggak diklarifikasi ya, masa Pokja percaya saja sih dengan dokumen yang disampaikan, kan sering ada pertanyaan seperti itu ya, apalagi kalau sudah ada indikasi ada ininya ada kasusnya ya, seringkali Pokja dikejar kenapa tidak melakukan klarifikasi untuk meyakini kebenaran dokumen yang disampaikan. Nah, ini kita lindungi dengan simpan, jadi kalau sudah disimpan ya Pokja tidak, dalam tanda kutip, tidak wajib lagi ya untuk melakukan klarifikasi ya, karena sudah dianggap data disimpan itu sudah benar, sudah valid ya. Kemudian karena ada penambahan evaluasi seperti ini, maka Pokja menambahkan ketentuan MDP terkait penerapan simpan, baik itu evaluasi pengalaman usaha maupun tenaga ahli sesuai dengan lampiran 1 sampai dengan 3 surat dari Pak Dirjen tadi ya. Jadi sifatnya ini seperti penambahan persyaratan, ya. Ada penambahan persyaratan terkait dengan penggunaan simpan ini. Nah, ini sebagaimana kita ketahui pemanfaatannya untuk evaluasi syarat kualifikasi. Kalau di pekerjaan konstruksi kan kita akan mengevaluasi misalkan KD. Ya. KD ini kan pengalaman nih. Nah, pengalaman ini ya harus sudah tercatat disimpan dulu ya. Jadi meskipun dia punya KD ya, ada dokumen kontraknya, tapi kalau tidak dicatatkan dalam simpan maka tidak bisa dievaluasi ya. Jadi wajib dulu ada disimpan ya. Kemudian yang kedua untuk persyaratan satu pekerja dalam 4 tahun terakhir ya, ini kan juga bicara pengalaman nih ya. Jadi kalau ternyata tidak ada pengalaman 4 tahun terakhir yang tercatat disimpan ya juga tidak bisa. Kemudian SKP, nah ini ke depan juga akan bisa kita manfaatkan untuk menilai SKP, khususnya untuk menentukan seberapa besar kemampuan paketnya, KP-nya. Ya. Kalau kecil kan memang sudah standar angkanya 5, ya. Tapi kalau untuk penanganan besar kan KP-nya ini bisa lebih dari 6, ya minimal 6, tapi ketika mereka sudah pernah punya pengalaman pekerjaan bersamaan di tahun sebelumnya, yang angkanya lebih dari 6, maka itu kan akan menambah nilai KP-nya mereka. Ya. 1,2N berarti kan, jadi 1,2 kali 6 yang menjadi 7 tahun depannya juga bisa seperti itu. Nah, untuk mendapatkan data tadi ya kita bisa menghitungnya dari data disimpan ini ya. Data disimpan ini nanti akan kelihatan paket-paket yang pernah beririsan di tahun sebelumnya. Ya, apakah benar tahun sebelumnya mereka pernah beririsan melaksanakan 7 paket bersamaan misalkan. Kalau tidak ada disimpan ya tidak akan dinilai sebagai 6 ya kemampuan paketnya. Nah, untuk di jasa konsultasi juga akan digunakan, baik itu untuk pengalaman 4 tahun terakhir, pengalaman pekerjaan sejenis, ya, maupun pengalaman pekerjaan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Ya. Jadi intinya data yang disampaikan dalam dokumen penawaran itu tidak akan cukup, tapi mereka juga harus input data disimpan. Ya. Nah, ini penerapan untuk personal manajerial, ya kita sama-sama tahu di dalam pekerjaan konstruksi ada perhitungan pengalaman untuk personal manajerial yang ditawarkan. Nah, ini kita juga sama ya. Jadi untuk terutama untuk manajer proyek, manajer teknis dan ahli K3 itu nanti sudah kita minta untuk melalui simpan. Tapi kalau untuk yang pengalaman keuangan ini tidak perlu disimpan ya. Jadi ini masih tidak diwajibkan untuk mereka mencatatkan pengalaman disimpan. Nah, selama ini kan kita minta hanya berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi.
Cuma ternyata kan di lapangan banyak kita temukan DRH-nya ini berubah-berubah nih, ya, atau referensi-referensinya ternyata kita lihat kok dibuat sendiri ya oleh si tenaga ahli. Ya tadi misalkan tanda tangan PPK-nya kok kita tahu nggak seperti ini, kok jadinya seperti itu. Kemudian kop stempelnya kok nggak sesuai dengan yang kita tahu. Ya. Kan sering kita temukan seperti itu. Ya. Nah ini dengan simpan, kita sekarang wajibkan mereka ada dulu disimpan, ya baru bisa kita evaluasi. Ya ini tadi syarat kualifikasi. Kemudian ini syarat teknis, ya. Misalkan untuk menilai pengalaman badan usaha, ya tidak cukup lagi ya hanya dengan sekedar melampirkan bukti kontrak dan sebagainya. Ya, tapi tadi harus tercatat dulu di simpannya, ya tercatat dulu disimpannya, baru kemudian kita compare data, kita bandingkan data yang ada di dalam dokumen dengan data yang ada di dalam simpannya itu. Oke, ini juga unsur tenaga ahli yang akan dievaluasi, ada penilaian terkait dengan tingkat dan jurusan pendidikan, ya pengalaman kerja profesional dan kesulitan lingkup pekerjaan. Nah, terutama pada poin ini nih, ya, pada poin inilah yang nanti akan dibandingkan dengan data disimpan. Ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini penerapan pada simpannya Bapak Ibu semua. Jadi evaluasi yang pertama, evaluasi pengalaman pada badan usaha didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan melalui SPSE. Jadi ini dalam dokumen penawarannya si peserta dan tercantum di dalam simpan. Ya, ini yang kami tambahkan dalam dokumen kami, ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar menyampaikan data pengalaman dalam dokumen saja yang diunggah di SPSE, tapi harus juga tercantum di dalam sistem informasi pengalaman tadi. Nah, pengalaman yang tidak tercantum dalam simpan tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman dalam dokumen ini, ya kalau nggak ada disimpan, sudah kita skip aja ya. Meskipun ada referensinya, meskipun ada bukti kontraknya dan sebagainya, tapi sepanjang tidak ada disimpan, tidak kita lanjutkan. Kita anggap tidak ada. Ya. Kita anggap tidak ada, kita kecualikan, tidak kita hitung sebagai pengalaman. Kemudian dalam hal terdapat perbedaan informasi dokumen pengalaman yang tercantum dalam SPSE dengan informasi dalam simpan, maka pengalaman tersebut tidak dievaluasi. Nah, ini kan bisa saja terjadi Bapak Ibu semua antara, dan sering kita temukan memang kenyataannya ya, antara data di SPSE dengan data disimpan itu nggak sinkron, nggak sama ya. Misalkan tenaga ahli itu di bulan Mei 2022 ya tanggal sekian sampai dengan sekian di dalam referensinya pengalamannya di paket A ya, tapi ketika kita cek disimpan tuh di tanggal yang sama pengalamannya di paket B ya, nggak sinkron nih ya, ini nggak bisa kemudian dievaluasi. Dan ini sekaligus membuktikan ya ada salah satu lah ya yang tidak benar nih ya, entah yang ini yang tidak benar atau ini yang tidak benar ya, bisa terjadi seperti itu. Dan yang keempat, evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman yang tercantum pada simpan sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi. Jadi artinya si penyedia jasa itu wajib menginput data simpan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Ya, jadi kalau pada saat evaluasi ya, misalkan dalam dokumen penawaran dia ada paket pengalaman A. Ya. Nah, si penyedia jasa itu pada awalnya disimpan tuh belum ada, ya data A ini belum ada. Tapi pada saat evaluasi baru keingat nih, ya baru keingat belum memasukkan, ya kita masukkan dulu yuk, ya. Tapi sudah lewat batas saya pemasukan nih pada saat evaluasi, saat dokumen dibuka, si PT ini baru kemudian menginput data pengalaman A di dalam simpan. Nah itu tidak bisa. Meskipun datanya benar, tapi karena dia terlambat sudah menginput data disimpannya, maka kemudian tidak bisa digunakan, tidak bisa dinilai. Ini untuk personal manajerial, prinsipnya juga hampir sama dengan penggunaan data pengalaman pada badan usaha tadi. Intinya adalah yang pertama, evaluasi pengalaman, personal manajerial, oh ini salah nih ya, ini tenaga ahli ya, personal inti,
didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan melalui SPSE dan tercantum pada simpan. Ya. Kemudian juga yang kedua, seperti halnya di BUJK tadi, pengalaman yang tidak tercantum dalam simpan, ya, pengalaman tenaga ahli yang tidak tercantum dalam simpan, maka tidak dapat dievaluasi ya, sebagai pengalaman. Kemudian yang ketiga juga sama, jika terdapat perbedaan informasi antara data pengalaman dalam SPSE dengan data pada simpan, maka penawaran tersebut tidak dievaluasi. Kemudian yang keempat, perhitungan pengalaman personal manajerial yang jabatan kerja SKK-nya tidak tercantum dalam simpan. Jadi saat ini di dalam simpan itu tadi masih ada batasan, belum semua pengalaman bisa diinput ya. Misalkan terkait dengan manajer keuangan atau pelaksana itu belum ada rumahnya sehingga belum bisa diinput disimpan. Nah, untuk pengalaman tadi cukup sesuai dengan ketentuan dasar saja ya, berdasarkan data riwayat pengalaman kerja atau berdasarkan referensi kerja dari pengguna jasa. Nah, kalau di dalam yang jasa konsultasi biasanya tenaga ahli yang non konstruksi, yang misalkan tenaga ahli ekonomi, tenaga ahli hukum kontrak, ya tenaga ahli sosial dan sebagainya, itu juga sama, belum ada cantolannya disimpan sehingga cukup sesuai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan dasar berdasarkan referensi dari pengguna jasa. Kemudian evaluasi dilakukan terhadap pengalaman sama seperti di halnya di badan usaha tadi sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Nah, ini juga sama berdasarkan data yang tercantum dalam simpan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Nah, ini contohnya Bapak Ibu semua, ini contoh penggunaan simpan di kami, ya ini buat gambaran saja nih Bapak Ibu semua. Atau Bapak Ibu pengen dicarikan juga bisa nanti sebenarnya ya, bisa dicarikan buat kita untuk mengklarifikasi benar tidak data itu bisa juga ya. Ini contohnya data disimpan, diaksesnya melalui SIPBJ PUPR, jadi ini juga hanya bisa diakses oleh Pokja kami saja. Jadi nanti di situ bisa kita Pokja akan mencari ya pengalaman badan usaha dan mencari pengalaman personel. Nah, ini misalkan pengalaman terkait dengan badan usaha. Ya, ada data nomor registrasinya, ada nama paketnya. Nah, ini nanti kalau diklik nama paketnya ini akan keluar dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, akan keluar data lebih detailnya, nama instansinya siapa, ya, nama PPK-nya siapa, tahunnya kapan, yaitu semua akan muncul di situ dan termasuk bukti pendukungnya. Ya. Jadi lokasi pekerjaannya, ada subklasifikasi lingkup yang disyaratkan. Nah, ini kan akan memudahkan kita untuk melakukan evaluasi KD ya, karena sudah keluar subklasifikasinya, kemudian nilai kontraknya ya, kalau ada KSO-nya ini ada berapa persen dia porsi KSO-nya, siapa saja anggotanya ya, kemudian kalau ada subkon siapa saja subkonnya, sehingga Bapak Ibu juga bisa ngecek nih ya benar tidak misalkan ada penyedia jasa A ya, mereka dalam dokumen penawaran Bapak Ibu semua mengusulkan pengalaman di paket ini ya. Bahwa pengalaman mereka pernah sebagai subkon di pembangunan penyediaan air baku Semarang Barat. Nah, ini bisa dicek di sini ya benar tidaknya. Ya. Kemudian di sini ada instansi pemberi tugasnya. Jadi kelihatan data-data pengalaman brand usaha tersebut. Nah, untuk yang tenaga ahli juga begitu. Ya, ini contoh di data pengalaman tenaga ahli ada nama paket di mana tenaga ahli itu dipekerjakan atau ditugaskan, kemudian sebagai apa di sana ya, sebagai ahli muda teknik bangunan gedung misalkan, nilai paketnya. Nah, ini ada, nah ini yang masih banyak salah nih biasanya di sini ya. Di sini harusnya tenaga ahli itu bukan mengisi nama penyedia jasa di mana dia bertugas ya, tapi harusnya mengisi data pemilik proyeknya atau pengguna jasanya siapa ya. Nah, umumnya memang tenaga ahli di sini masih mengisi data penyedia jasa yang menugaskan mereka. Ya mungkin ya nggak salah juga sih karena di sini kata-katanya pemberi tugas nih ya. Jadi ini perlu ada perbaikan ke depan. Kemudian ada informasi tanggal kontraknya ya mulai dari kapan. Ini juga biasanya belum benar nih ya, biasanya hanya sekedar input saja, tapi kalau dibuka dokumen pendukungnya ini baru nanti kelihatan ya. Nah, kemudian di sini ada data tanggal input disimpannya.
Ya, ini nanti akan kita bandingkan datanya ini diinput sebelum atau setelah batas akhir pemasukan. Ya. Jadi kalau setelah batas akhir pemasukan maka tidak bisa dinilai lebih lanjut. Gitu. Oke, kemudian, nah ini contohnya ya. Jadi kalau diklik nanti akan muncul informasi bahwa rehab rumah dinas operasional T52 unit, tanggal mulainya bulan 12 Januari 2012, selesainya 23 Juli 2012 ya. Lingkup pekerjaannya sipil, jabatan yang disyaratkan pada saat atau jabatan yang disyaratkan pada saat itu adalah ahli muda teknik bangunan gedung ya. Kemudian SK-nya apa, nilai pekerjaannya 183 miliar ya, berita acara serah terimanya kapan gitu. Muncul di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk tadi mengecek misalkan ini ada sebenarnya ada namanya ini ya, ini ada namanya nih, misalkan namanya si A. Nah, si A ini kan sudah bekerja di tanggal sekian sampai dengan sekian di paket ini. Nah, kalau Bapak Ibu temukan ternyata si A ini pada rentang waktu ini bekerja di paket lain, nah itu kan akan menjadi pertanyaan sebenarnya. Ya, ya kok bisa dia bekerja di dua tempat pada waktu yang bersamaan? Ya, ini perlu jadi pertanyaan ya, jadi hal yang bisa kita klarifikasi lebih lanjut dan bisa menggugurkan kalau ternyata data yang disampaikannya itu tidak benar. Kemudian juga terakhir pemanfaatan simpan ini sebenarnya bukan simpannya tapi SDPBJ-nya ya. Tadi kami sempat sampaikan di awal, kita bisa memanfaatkan juga untuk mengetahui tenaga ahli ini sedang bekerja di paket mana pada saat ini ya. Nah, ini karena kita sebagai Pokja kan ada kewajiban Bapak Ibu semua ya pada saat akan penetapan pemenang untuk mencari informasi atau mengklarifikasi lah ya bahwa personel yang mereka tawarkan baik itu personel manajerial maupun tenaga ahli personel inti itu tidak sedang bekerja di paket lain ya. Karena kalau yang ditawarkan itu sedang bekerja pada paket lain, maka tidak bisa dilanjutkan kepada proses penetapan pemenang ya. Hanya bisa ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah klarifikasi tersebut sudah tidak terikat pada paket lain ya. Jadi ini kan perlu kita data juga nih ya, jangan sampai si tenaga ahli ini ternyata saat ini ya sedang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain dia di tempat lain ya. Bagaimana nanti dia membagi badannya dia kan di satu waktu mengerjakan dua paket sekaligus. Nah, ini di simpel ini juga bisa kita data. Misalkan ini ya, kita coba cari namanya, misalkan di sini, ini juga ada namanya sebenarnya ya. Nggak di-search aja ya, namanya siapa, ya atau dari nick-nya siapa, nanti akan muncul ya daftar pengalaman dia, termasuk daftar paket yang saat ini sedang dikerjakan. Ya. Misalkan ini ada paket ini ada namanya ini ya, saya lupa namanya ya. Ada si A misalkan nick-nya seperti ini, NPWP-nya ini saat ini sedang mengerjakan paket di pembangunan stasiun pompa Ancol. Satkernya ini ada nama PPK-nya, nah ini dia asal nulis aja nih ya. Dia asal nulis ini. Tapi minimal kita sudah mengetahui bahwa si A ini saat ini sedang bekerja di sini loh. Nah, ini kita klarifikasi ke PPK-nya. Ya. Benar tidak si A ini masih bekerja di sini? Kalau ternyata masih bekerja pada paket ini yang tidak bisa kita tetapkan sebagai pemenang di paketnya kita. Ya. Nah, ini sudah kami lakukan. Ya. Juga hal ini sebenarnya kami lakukan karena mendapat rekomendasi atau catatan dari BPK. Ya, seringkali BPK itu menemukan ada satu tenaga ahli, indikasi satu tenaga ahli itu kayak sepertinya digunakan di lebih dari satu paket. Ya, entah sama-sama satu paket di PUPR, entah satu paket dengan daerah lain dan sebagainya. Nah, ini kami coba buat data terkait dengan hal tersebut dengan SIPBJ ini. Ya, jadi setiap tenaga ahli yang bekerja di paket PUPR itu ada datanya ya, dia bekerja di mana pada saat ini. Nah, itu bisa kita gunakan. 5 menit lagi Bang Fani. Oh, siap Pak. Udah Pak, ini sudah selesai kok ini ya. Nah, ini beberapa penyesuaian dalam Dokpil yang kami lakukan Bapak Ibu semua sebagai gambaran saja ya dulu ya. Mungkin nanti ke depan akan ada penyesuaian juga ya. Misalkan terkait dengan pekerjaan korupsi, ya kami menambahkan di dalam dokumen kualifikasi di LDK-nya menambahkan ketentuan angka 14 bahwa persyaratan pada angka 5, 10, 11, 12 ini terkait dengan KD 4 tahun terakhir
apalagi SKP, itu hanya dilakukan apabila pengalaman tersebut tercantum dalam simpan. Ini ditanya ya, nomor 5 itu KD, 10 itu pengalaman 4 tahun terakhir, 11 itu juga pengalaman 4 tahun terakhir, 12 itu kualifikasi. Ya. Kemudian juga menambahkan di IKP, evaluasi persyaratan pengalaman dilakukan apabila pengalaman tersebut tercantum dalam simpan, ya sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Ini kita tambahkan ketentuan tadi di IKP. Oke, saya rasa itu Pak Tomo, Bapak Ibu semua, sekilas pandang mengenai penerapan pemanfaatan teknologi informasi khususnya simpan di kami, mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan sampai dengan penerapannya pada hari ini. Mudah-mudahan, saya nggak tahu ini dirasa bermanfaat atau tidak nih buat Bapak Ibu semua. Kalau dirasa bermanfaat, mudah-mudahan LKPP bisa segera menindaklanjuti untuk bisa digunakan juga ya di kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Demikian kami kembalikan ke Pak Tomo untuk sesi diskusi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bang Fani. Ya. Ini kita langsung lanjut ke pertanyaan chatting ya, karena belum ada yang raise hand ini. Ini yang dari Pak Ahmad Ainul. Data pengalaman yang disimpan, aplikasi simpan, ini bedanya apa dengan yang ada di Sikap gitu? Karena yang di Sikap juga datanya belum tentu valid. Betul. Ya, kemudian yang kedua ini dari Pak Yuda, minta disimulasikan ini pengecekan pengalaman di aplikasi simpannya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kapan ini diwajibkan untuk dipakai aplikasi simpan ini untuk dipakai untuk di seluruh Pokmil itu. Ya. Terus yang keempat ini, tiga dulu lah ya. Siap Bapak. Ya. Baik Bapak Ya, Ibu semua. Nah ya, makasih Pak Tomo. Pertama tadi dari Pak Ainul ya, terkait dengan data pengalaman ya, apa bedanya dengan yang di Sikap. Nah, kalau kemarin sih kendalanya adalah karena kami belum bisa narik data dari Sikap langsung ini ke simpan gitu. Harapannya sih ke depan karena kalau sudah, karena kan sekarang kan sistemnya ini kan yang simpan ini kan dikelola oleh PUPR Pak, ya oleh LPJK. Pengennya sih sebenarnya kami menarik data dari Sikap saja ya, sehingga penyedia jasa tidak perlu input lagi dan satu data dari simpan dari Sikap. Cuman sekarang karena kami belum bisa menarik data dari sistemnya LKPP, nah kami ya sekarang masih mewajibkan untuk penyedia jasa jadinya input lagi nih ya, input sendiri data mereka di Sikap ya, mereka mungkin input untuk kebutuhannya LKPP, nah untuk kebutuhannya PUPR mereka juga input data juga. Memang itu dari sisi apa namanya, kenapa kemudian penyedia masih perlu untuk menginput data disimpan ya, meskipun mereka sudah punya data di Sikap ya. Kemudian yang kedua juga memang ya tadi yang kelemahan masalah verifikasi ini ya. Harusnya kan memang bisa jadinya saling melengkapi ya, harusnya ya. Ketika data disikap dengan data disimpan ini sudah bisa diintegrasikan nantinya, ini kan bisa saling mengoreksi ya. Mana sebenarnya data-data yang sinkron ya antara simpan dengan sikap. Kalau sinkron berarti ya kita bisa percayai itu. Tapi kalau ternyata datanya beda nih antara sikap dengan simpan, ini akan menjadi tanda tanya ya, bisa menjadi salah satu cara untuk verifikasi. Karena memang verifikasi ini jadi masalah juga sih Bapak Ibu semua ya. Kalau diserahkan kepada Pokja, PPK untuk memverifikasi kan banyak sekali ya. Ada puluhan ribu pengalaman tenaga ahli, ratusan ribu pengalaman tenaga ahli yang kalau diserahkan verifikasinya ke PPK untuk saat ini ya agak sulit nih. Tapi mungkin nanti kalau ke depan itu menjadi suatu kewajiban ya, maka mungkin bisa sambil jalan, bisa sambil diverifikasi ya. Tapi karena selama ini belum ada kewajiban itu kan sudah ada sekian banyak pengalaman nih yang belum terverifikasi. Nah, karena tidak mungkin kita verifikasi sendiri ya, maka ya sekarang sistemnya masih self declare nih ya. Kita sekedar kita hanya sekedar memberikan peringatan lah ya, bahwa dan ada sanksinya tentu saja ya, ketika ternyata kemudian terbukti tidak benar, maka sanksinya misalnya diturunkan dari simpan atau dikenakan blacklist dan sebagainya. Ada sanksi yang mengatur demikian ya, sehingga kita harapkan dan kita juga menginginkan ya penyedia jasa ini inputnya data dengan data yang benar gitu, bukan data yang palsu ya, sebagaimana kekhawatiran kita semua juga ya. Gitu.
Nah, kemudian juga untuk mengantisipasi kekhawatiran Pak Ainul, ya sebenarnya bisa juga ya Bapak Ibu ketika data pengalaman ini sudah ada disimpan, mau diklarifikasi pun masih memungkinkan ya. Tapi yang disebutkan tadi tidak perlu dilakukan klarifikasi itu sebenarnya untuk melindungi Pokja aja ya, bahwa Pokja itu tidak wajib lagi nih ya, tidak wajib. Sebenarnya sih dari awal tidak wajib ya, tapi seringkali kan pandangan orang itu kan meminta Pokja itu karena mereka menentukan pemenang paket ya harus benar-benar meyakini semua dokumen yang disampaikan peserta itu kan benar kan. Seringkali kan pandangannya seperti itu tuh. Nah, artinya setiap pengalaman, setiap baik itu pengalaman tenaga ahli maupun pengalaman personel seolah-olah harus diklarifikasi dulu, ya harus dipastikan kebenarannya dulu. Nah, dengan simpan ini adalah untuk memudahkan tadi. Jadi ketika sudah disimpan, secara aturan sudah mengatur tidak perlu lagi klarifikasi. Sudah diyakini kebenarannya lah. Tapi kalau Pokja mau melakukan klarifikasi karena menemukan mungkin karena tadi kan ya, karena sifatnya ini masih self declare, kemudian Pokja menemukan kok ada pengalaman yang ini kan pengalaman paketnya di kami nih. Kami ingat nggak ada ini si penyedia jasa ini atau si tenaga ahli ini, nah, bisa diklarifikasi. Nah, ketika diklarifikasi tidak benar itu bisa melaporkan, tersimpan, nah, nanti bisa ditindaklanjuti gitu ya. Itu mungkin ya. Kemudian simulasi nanti saya coba simulasikan. Sebelumnya kemudian ada satu lagi tadi ya Pak Tomo ya terkait dengan kewajiban untuk penggunaan simpan. Nah, kalau di kami sudah wajib ya, kami ini di Kementerian PUPR maksud saya ya, di Kementerian PUPR itu sudah wajib sejak tanggal 17 April 2023 dan dalam pelaksanaannya ya di awal-awal sempat banyak kasus penyedia jasa gugur ya, banyak penyedia jasa gugur sehingga bahkan sering ada beberapa paket itu yang gugur semua nih penyedia jasanya, entah karena pengalaman dan usahanya tidak masuk disimpan atau tenaga ahlinya nggak ada disimpan, akhirnya harus diulang lagi. Memang ini konsekuensi di awal ya, artinya ada proses harus mengulang lagi dan tentu saja itu membutuhkan waktu lagi kan pada akhirnya kan. Tapi sekarang berjalan ini sudah 2 bulan 3 bulan sudah berkuranglah kejadian tender gagal karena tidak ada yang input disimpan ya. Masih menyisakan mungkin ada 3 atau ada 4 penyedia jasa yang sudah input disimpan ya, sudah mulai teratur untuk menginput data disimpan. Nah, semakin ke depannya semakin hari kami harapkan ini semakin banyak datanya ya, semakin banyak penyedia jasa yang sudah input disimpan ya, sehingga nanti ketika dinasionalkan digunakan diterapkan untuk nasional data-datanya sudah lebih lengkap ya, BUJK-nya sudah lebih banyak, tenaga ahlinya juga sudah lebih banyak gitu ya. Jadi kalau ditanya kewajiban saya belum bisa menjawab, tapi intinya adalah kami sudah koordinasikan dengan teman-teman LKPP ya. Dan teman-teman LKPP pun welcome untuk mempelajari lebih lanjut potensi penerapannya ke seluruh ya kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Gitu mungkin Pak Tomo, sambil saya coba simulasi dulu apa gimana nih? Ya, silakan Bang Fani. Oke, ya. Cuman simulasi juga ini mohon maaf tidak bisa apa ya Bapak Ibu sorry. Bapak Ibu ini juga nih ya Bapak Ibu praktekkan langsung enggak, tapi sekedar tahu saja ya. Nah, jadi kami menggunakan aplikasi ASI-PBJ Bapak Ibu semua. Nah, jadi bukan menggunakan simpannya, tapi menggunakan aplikasi ASI-PBJ yang kami gunakan sendiri untuk ini ya, untuk melihat data. Nah, ini untuk pencarian pengalaman personel Bapak Ibu semua, atau dari ini dulu ya, dari referensi pekerjaan dulu ya misalkan. Nah, sorry. Nanti ini menu ASI-PBJ ya, jadi ASI-PBJ ini merupakan aplikasi yang kami gunakan untuk kami di PUPR saja. Nah, di sini ada beberapa data pemenang ya untuk mencari apakah si A ini sudah jadi pemenang paket di paket-paket PUPR di lainnya. Kemudian ada referensi pekerjaan ini ya untuk melihat apakah referensi dia itu benar atau tidak. Kemudian ada personel inti. Ya, personel inti ini untuk melihat si tenaga ahli itu pengalamannya
sudah di mana dan saat ini sedang bekerja di mana. Misalkan ini ada beberapa nama yang sudah pernah kami coba cari ya. Kali cari aja nih. Ada beberapa nama kan, ada tadi kan kata kuncinya Dwi Prasetyo ya. Ini ada beberapa orang yang menggunakan nama Dwi Prasetyo, ada nick-nya, ada NPWP-nya ya. Kemudian jabatannya saat ini nama paketnya. Ini ada tahunnya ini. Ini kalau digeser ke kanan akan kelihatan nah tahunnya ya 2003. PT PBJ-nya BP2JK mana ya, tahun anggarannya tahun berapa, PPK-nya siapa, tanggal inputnya siapa ya. Jadi kita bisa mengetahui nih ya, kalau Bapak Ibu sekarang misalkan ada paket yang menawarkan si Erlangga Dwi Prasetyo. Ini statusnya saat ini mungkin sedang bekerja di paket ini ya, perlu diklarifikasi ya. Jadi ada juga pengalaman-pengalaman di 2022. Nah, ini berarti sudah pengalaman nih ya. Jadi kalau pengalaman ini ada di dalam simpan ini berarti sudah bisa digunakan ya, sudah bisa dinilai lebih lanjut ya. Pengalaman personel. Peralatan juga sebenarnya sudah ada ya, peralatan utama. Tapi ini juga belum ada ya. Coba bentar ya. Ya, ada nggak? Kayaknya belum ada yang input kalau peralatan ini. Ya, belum ada ini ya. Nah, ini Mungkin data bisa simpan. kita pending dulu Bang Fani. Ini ada yang Oh raise ya, hand dari siap. Pak Bernard. Siap, silakan. Oke, silahkan Pak Bernard Tampu Bolon. Oh, ini komputer saya internetnya putus. Ya. Silahkan di unmute Pak Bernard. Halo, selamat siang Pak Bernard. Ya, silahkan Pak Bernard. Iya. Perkenalkan diri dari Selamat mana? siang Pak. Saya dari Selamat siang. Inspektorat Provinsi Papua Pak. Oh ya, Siap, Pak silakan. Bernard. Jauh dari Ini terkait dengan ini Pak. Dalam pembentukan HPS itu, apakah ada keharusan? Ini agak melenceng sedikit Pak dari topik. Oh, siap. Tapi tadi Bapak ada menyinggung tentang HPS. Apakah ada keharusan setiap analisa harga satuan pekerjaan itu menggunakan Permen PU yang 2022 yang nomor 1 2022 atau bisa pakai Badan Standar Nasional? Kayaknya di tahun 2020 itu Permen PU itu kalau nggak salah pernah mengeluarkan macam ini Pak ya, semacam aturan agar semua daerah di seluruh Indonesia itu menggunakan analisa harga satuan pekerjaan dari Permen PU. Nah itu saya mau klarifikasi aja Pak, apakah itu masih diberlakukan atau bagaimana? Mohon penjelasannya, pencerahannya Pak. Demikian. Siap, makasih banyak Bapak. Ya. Jauh dari Bapak. Ada lagi Pak? Cukup satu? Iya cukup Pak, cukup satu aja. Baik, ya kalau dulu kan kita mengenal ada Permen PU 28 2016 ya sebagai pedoman analisa harga satuan pekerjaan. Cuman sekarang ada Permen 1 tahun 2022 tentang penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi ya untuk jasa konstruksi. Benar. Nah, secara umum sebenarnya Pak, Permen tadi merupakan pedoman atau acuan untuk PPK dalam menghitung atau menyusun HPS. Nah, memang koefisien ini kan sebenarnya sifatnya relatif Pak ya, bergantung kepada bagaimana metode kerja ya, bagaimana asumsi metode kerjanya, bagaimana asumsi lokasi pekerjaannya dan sebagainya. Jadi banyak variabel-variabel yang kemudian membentuk koefisien tadi. Kalau di kami Pak, penerapannya di PUPR pada prinsipnya adalah sebaiknya menggunakan koefisien di dalam Permen PU 1 tadi ya. Kecuali Bapak Ibu punya koefisien yang lebih efisien ya. Jadi kalau koefisien yang Bapak Ibu gunakan itu bisa lebih efisien dari koefisien di dalam Permen PU 1, menurut hemat kami tidak akan bermasalah ya. Tapi kalau menggunakan koefisien yang lebih besar daripada koefisien Permen 1, nanti khawatirnya Pak dianggap ada
ada proses ketidakefisienan di sana. Jadi HPS-nya itu akan menjadi lebih tinggi daripada ketika seharusnya menggunakan permen PU dalam penyusunannya. Begitu Pak. Jadi memang sebenarnya ya. Ya, berarti Pak, maaf Pak, saya potong. Ya. Berarti kalau misalkan ada dari penyedia menggunakan apa SNI masih Badan Standar Nasional itu yang tahun 2008, 2002 itu masih apakah koefisiennya ada banyak perubahan sehingga tidak efisien, atau kita bisa apa kita harus, tapi tidak ada kewajiban untuk mengharuskan ini Pak ya, menggunakan analisa dari Kemen PUPR Pak ya, nggak ada keharusan. Kalau untuk PPK Pak, kalau untuk PPK iya, ya kalau untuk PPK iya. Tapi kalau untuk penyedia jasa Pak tidak ada keharusan Pak. Kalau untuk PPK? Iya, kalau PPK sih dalam menyusun HPS itu menggunakan Permen 1, kecuali tadi ya ditemukan ada koefisien yang bisa lebih efisien penggunaannya. Itu silakan digunakan. Tapi kalau koefisiennya itu membuat lebih boros dalam penyusunan HPS-nya, ya sebaiknya jangan digunakan. Ya, tetap mengacu ke Permen 1. Tapi kalau teman-teman penyedia jasa, Pak, itu mereka tidak terikat dengan Permen 1. Ya, jadi mereka bisa saja menyusun koefisien sendiri berdasarkan pengalaman mereka di lapangan, ya, atau mereka ada metode mereka sendiri gitu. Nah, itu silahkan. Jadi tidak mengikat harus mengikuti Permen 1, Pak. Untuk mereka tidak terikat dengan ini Pak ya, mereka tidak terikat dengan ini untuk penawarannya ya. Iya, betul. Nah, kalau penawarannya nanti di bawah 80%, Pak, barulah kita minta mereka untuk membuktikan tuh. Ya, kenapa koefisiennya berbeda dengan koefisien kita? Ya, harus ada hitung-hitungannya. Kalau tidak ada hitung-hitungannya, tidak ada justifikasinya, ya dikembalikan ke koefisiennya PPK. Itu, Pak. Terus Pak, justifikasi terhadap ini tadi Bapak bilang ini Permen PUPR ini yang dipakai itu ada tepatnya di mana Pak, itu di aturan Permen PUPR tahun berapa yang menyatakan bahwa ini diberlakukan kepada seluruh daerah di seluruh Indonesia, dari provinsi, kabupaten, di semua SKPD Pak. Mungkin ada peraturan yang saya pernah baca juga, cuma saya lupa, mohon diingatkan Pak. Maaf Pak ini. Secara tertulis Pak itu ada di pasal 2 ya, atau saya buka aja pasal 2 yang ini Permen yang 2022 Pak ya? Iya. Oh iya, siap. Permen nomor 1 ya. Ini pasal 2. Permen ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam melakukan perkiraan biaya yang menggunakan sumber pembiayaan keuangan negara, gitu Pak. Jadi kan APBN, APBD kan keuangan negara nih Pak. Ya, jadi Permen ini menjadi acuan ya. Kenapa menjadi acuan tadi? Karena sepanjang kemudian Bapak Ibu bisa menemukan yang lebih efisien, ekonomis, atau mungkin koefisiennya di sini nggak diatur, ya silakan dirumuskan sendiri gitu. Tapi jangan membuat lebih mahal dari sini. Nah, itu nanti akan jadi pertanyaan Pak Benat. Iya Pak, saya minta saran Pak aja Pak. Satu lagi terakhir Pak. Kalau misalkan menurut pengalaman Bapak, mana lebih efisien antara yang Permen PU 22 dengan yang 20 ya, dengan Badan Standar Nasional? Oh, belum pernah membandingkan sih Pak dengan yang BSN Pak. Tapi intinya dengan 2016 dulu sudah coba kami compare sih, lebih efisien yang sekarang. Lebih efisien yang sekarang. Iya. Oh, berarti kalau untuk PPK ini dia nggak boleh memakai Badan Standar Nasional gitu Pak ya? Boleh kalau akan membuat lebih efisien Pak. Lebih rendah. Jadi kalau APS jadi lebih tinggi, sebaiknya jangan Pak. Kembali ke Permen 1 saja acuannya. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak atas informasinya Pak kami ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tomo. Masih di mute Pak Tomo. Ke-mute. Ini kaitannya masih sama simulasi aplikasi ini Mas. Ini kalau di paparan itu ya, itu kan simpan ini membantu sekali ke Pokja itu loh. Iya. Nah ini bisa nggak kalau ini kemudian diterapkan di kawan-kawan di daerah gitu? Apakah kawan-kawan di daerah juga bisa
punya akses untuk di SIBJ ini. Ya. Ya. Nah, itu Pak sayangnya Pak. Sayangnya adalah hal ini belum dimungkinkan ya, karena tadi dalam satu ya karena SIPBJ sendiri kan ini masih apa namanya merupakan sistem informasi UKPBJ-nya Kementerian PUPR. Jadi tidak dimungkinkan untuk diberikan akses untuk yang di luar Kementerian PUPR nih gitu. Yang kedua juga Simpan ini kan sifatnya masih persyaratan tambahan Pak ya, Pak Tomo, Bapak Ibu semua gitu. Ya. Namanya persyaratan tambahan ini kan sebaiknya tidak langsung digunakan oleh semua instansi gitulah. Jadi pilot project dulu di PUPR, nanti kalau sudah settle, sudah clear semua, baru kemudian bisa digunakan di teman-teman yang lain. Nah ini contohnya Pak Tomo, Bapak Ibu semua ya. Jadi di SIPBJ ini ada apa namanya, ada pencarian untuk data simpan. Nah, data simpan ini nanti muncul ada pencarian pengalaman badan usaha maupun personel nih Pak, Bapak Ibu semua. Ya, usaha misalkan ya kita cari berdasarkan nama, misalkan apa Wijaya Karya gitu misalkan ya BUMN. Nanti muncul beberapa penyedia jasa dengan yang ada kata Wijaya Karyanya yang sudah input, ya entah Cakra Wijaya Karya, ada Wijaya Karya Persero dan sebagainya. Nah ini bisa kita buka satu persatu nantinya. Nah, ini keluar data profil Wijaya Karyanya dari akta, PJBU-nya siapa, PJTBU-nya siapa, PJSK BU-nya siapa, pengurus. Ya ini pengalaman yang kita cari di sini nanti kan. Pengalaman ini. Ini juga masih asal aja nih ngisinya nih ya. Coba dari yang paling besar. Ini contohnya tadi ya. Semarang. Seterusnya. Gitu. Mungkin demikian Pak Tomo. Kira-kira pemanfaatannya. Cuman ya tadi ya, mohon maaf ini belum masih sekedar contoh saja ini. Belum bisa diaplikasikan di Bapak Ibu yang lain. Iya. Berarti memang masih ini ya, masih tahapannya juga pilot project lah ya. Iya. Ya teman, kalau Bapak Ibu mau sekedar tahu sih ya bisa-bisa aja minta tolong siapa Pokja PUPR untuk carikan data, misalkan si A ini pengalamannya di mana gitu. Saya Iya, dijelaskan. di situ enaknya sebenarnya. Kalau kita ternyata coba ke Siki atau kemana juga, itu ternyata harus punya user ID badan Iya, usaha. iya betul, betul. Iya. Terus terkait dengan pelanggaran tadi yang katanya eh, ada sanksinya, itu tertuangnya di mana? Nah itu Ada dasar hukumnya nggak? ya masih sekedar ini sih Pak, apa namanya di dalam panduan umum penggunaan simpan Pak ya. Jadi kalau secara aturan hukumnya saya juga belum melihat hal seperti tadi ya, tapi seingat saya ada ketentuan akan minimal akan diturun tayangkan dari sistem Pak sanksinya. Jadi ketika akan diturun tayang atau dibuka dari sistem ya berarti kan tidak bisa digunakan untuk mengikuti proses tender nih ya. Karena datanya hilang semua, disimpan dalam berapa waktu gitu. Jadi belum sampai ke data sampai misalkan ke blacklist, ke inaprok dan sebagainya belum. Ya baru sekedar sanksi dalam lingkup disimpannya dulu nih. Gitu Pak. Kalau terkait sama pengalaman tenaga ahli ini kayaknya mungkin yang paling pas untuk verifikasi mungkin hanya PPK ya Pak. Karena yang Iya, ngeluarin referensi kan betul. PPK ya. Iya, betul. Jadi yang bisa menilai, yang membenarkan langsung ya PPK itu gitu. Nah, kan sekarang kendalanya kan sudah berjalan sekian ribu paket Pak ya. Iya, apalagi Kemarin-kemarin kan. kalau pas Pokjanya evaluasi nih, tenaga si A gitu mau verifikasinya nunggu harus ke Iya, klarifikasi ke betul. PPK-nya itu yang repot. Betul, betul. Iya. Oke. Baik, Bang Fani, ini ada raise hand dari Bang Beni Ehsan ini. Kita lanjut dulu ke Bang Beni ini. Silahkan Bang Oh Beni. ya, siap. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Wani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Ya, mohon izin nih, ingin coba minta pencerahan sedikit terkait dengan simpan nih, memang sangat menarik sekali. Dan mungkin saya anggap ini sangat membantu terutama untuk Pokja ya, seperti kami ini. Yang pertama mungkin begini Pak Wani, ini kan banyak fenomena-fenomena yang terjadi ini terkait Iya. dengan pinjam-pinjam SKK nih Pak.
Ya. Kadang di tempat kami pun kami dapatkan saat evaluasi itu orangnya berada di Banten, kami di Kabupaten Sumbawa, itu berasal dari Banten, Sumatera, dan banyak sekali itu Pak. Nah, bagaimana kira-kira terkait dengan hal itu Pak? Mungkin ini minta pandangan sedikit. Nah, terus itu yang pertama Pak ya. Terus yang kedua ini terkait dengan untuk pengalaman, input pengalaman dalam aplikasi Simpan itu sendiri. Kan banyak ini penyedia yang memang agak dipelesetkan sedikit dulu. Jadi kita meminta itu pengalaman sebagai pelaksana, dia sampaikan itu sebagai pembantu pelaksana gitu loh. Jadi di input dalam aplikasi apakah bisa itu jadikan pengalaman sebagai pembantu pelaksana itu Pak. Jadi karena ini sifatnya self declare, jadi pernyataan mandiri, input mandiri, sehingga itu akan sangat memberikan keleluasaan bagi ya penyedia-penyedia ataupun bagi pemilik SKK gitu Pak. Ya mungkin itu Pak Pani, mohon izin, mohon penjelasannya terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Pani. Baik, makasih banyak Pak Beni. Ya, yang pertama terkait dengan penggunaan SKK yang tidak benar. Kalau disimpan sih, kalau yang saat ini sih belum sampai ke sana Pak. Artinya belum sampai kemudian mendata si tenaga ahli ini dia punya sertifikat apa saja, SKK yang kualifikasi apa saja itu belum, keahlian apa saja belum ketarik data itu gitu. Jadi masih sekedar hanya melihat kebenaran pengalaman aja nih. Tapi saya sependapat sih, ya menurut saya juga harusnya bisa itu, karena kan LPJK kan sudah punya data ya si tenaga ahli ini punya SKK apa saja gitu. Jadi bisa juga ke depan ditarik tuh datanya itu, sehingga untuk menghindarkan kejadian-kejadian si namanya si A tapi orangnya di sini, SKK-nya di sana kan gitu Pak ya. Nah, minimal dari Simpan ini kita bisa mengetahui adalah si A ini sekarang sedang bekerja di mana gitu Pak. Minimal itu dulu tuh ya. Karena kalau dia saat ini sudah kita ketahui sedang bekerja di Jawa Barat ya, proyeknya sampai dengan akhir Desember 2023, kemudian ditawarkan di tempat Bapak, ya terlepas dari masalah SKK-nya nanti bisa datang atau enggak, tapi kan kita sudah bisa gugurkan dulu ya, karena ternyata si ini sudah bekerja di paket lain pada saat kontrak kita nanti akan dilaksanakan gitu. Jadi sudah berhenti dulu di situ. Jadi nggak bisa sampai dia kemudian nanti lanjut berkontrak di lapangan, orang yang nggak ada SKK-nya datang kan gitu Pak ya. Itu bisa dihindari gitu. Kemudian yang kedua tadi masalah pengalaman. Nah ini juga memang untuk pengalaman pekerjaan konstruksi kan ya memang luas Pak ya ininya ya, luas pengertiannya ya. Jadi jabatan apapun kan bisa dinilai Pak, sepanjang pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan dalam lingkup pekerjaan konstruksi. Entah misalkan kita minta sebagai pelaksana, nah pengalaman dia sebagai asisten bahkan sebagai tukang pun itu bisa diterima Bapak Ibu semua Pak Beni gitu. Sepanjang merupakan pekerjaan konstruksi gitu. Beda kalau pengalamannya di tenaga ahli ya itu nggak bisa digunakan gitu. Gitu Pak. Jadi jabatan tidak mengikat ya, tidak harus sama dengan yang kita syaratkan, tapi sepanjang merupakan pekerjaan yang dia laksanakan dalam lingkup pekerjaan konstruksi itu bisa dinilai Pak. Bisa dinilai. Nah, ya, fungsi Simpan tadi adalah memastikan pengalaman itu benar nggak ada gitu kan. Begitu. Kalau ternyata pengalaman itu tidak ada ya tidak bisa dinilai. Jadi bukan terkait dengan jabatannya, tapi kebenaran pengalamannya itu ada atau tidak. Demikian Pak Beni. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi memang kita dalam evaluasi kadang kita tracking juga melalui Siki itu Pak. Siki benar nggak ini ada apa masih aktif nggak SKK-nya? Seperti itu dia Pak. Baik, terima kasih banyak. Ya mungkin ini juga Bapak Ibu semua Pak Beni, terkait dengan SKK ini kita harus hati-hati juga sih, karena kan SKK kan tidak dievaluasi Pak dalam proses standar seleksi Pak. Betul ya. Nah, jadi jangan sampai ada kesalahan di situ, kita dianggap mengevaluasi SKK gitu. Iya betul Pak. Terus ini Pak terkait dengan begini, kan ya KP-nya untuk penyedia ini kan ya bisa sampai 5 lah yang kecil nih Pak. Nah di situ untuk kaitan dengan penggunaan tenaga yang sama kan sudah tidak diperbolehkan untuk dalam waktu yang bersamaan.
itu boleh berarti ya Pak menggunakan tenaga lepas yang punya SKK lepas itu untuk digunakan boleh, oleh Pak. perusahaan ini? Boleh, baik. Iya, boleh Pak, boleh. Ya. Tidak ada Ya, kewajiban kebetulan harus ya tenaga tetapnya. betul. Baik. Ya kebetulan walaupun kita belum pakai di Pemda ini, belum ada aplikasi simpan ini, tapi sedikit-tidak ada referensi kami lah pada saat ini kita terima materinya Pak Pandi ini. Dan Betul. mungkin di sistem juga Pak, di sistem juga itu sudah ini sekarang SPSE ini yang terbaru itu apabila penyedia menginput data di dalam data kualifikasi tenaga atau personil yang sama, maka muncul Pak merah itu. Sekarang Oke. ya kalau dulu kan belum Pak. Jadi Belum, baru ya 2003 betul. ini belum. Jadi Oke. alhamdulillah mungkin itu bentuk Iya, dari iya. perbaikan sistem. Mudah-mudahan Betul, ini betul. bisa berguna, bisa kita gunakan Pak untuk simpan Iya. ini melalui Itulah apa Terima enaknya kalau sudah tersistem semua Bapak Ibu semua ya. betul. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sistem, tidak perlu kita lakukan lagi kan. Tadi kesamaan Betul, data tenaga ahli, bahkan kesamaan pemenang lah ya, itu juga bisa Betul. di sana. Kemudian menghitung SKP juga harusnya bisa Iya. itu di sistem kan. Betul, Karena betul. kan di SPSE kan tercatat nih opsi A ini sudah menang Iya. dipakai mana saja kan, bisa di situ itu. Betul, betul. Baik, terima kasih Terima kasih Pak banyak, Bani. Pak Beni. Ya, Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Beni nih. Oke, lanjut ke pertanyaan di chat ini Bang Fani dari Pak Sahrial dari Surabaya terkait kebenaran data yang disimpan ternyata ketika diklarifikasi ada yang tidak sesuai gitu. Apakah itu selanjutnya kemudian langkah Pokmil pada saat evaluasi itu apakah kemudian menggugurkan penawaran atau bagaimana? Ya, kalau palsu ini agak apa nih ya, agak tinggi nih apa namanya ya, Sensitif ya. sensitif nih. Jadi yang bisa menyatakan palsu itu dan yang bisa menuntut itu adalah pihak yang dirugikan nih. Jadi misalkan si tenaga ahli ini menyampaikan mereka punya pengalaman di pekerjaan A ditangani oleh PPKA, oleh PPKB, misalkan begitu ya. Nah, kita klarifikasi kan ke PPKB, ternyata tidak benar. Ya, kita tidak bisa serta-merta menyatakan referensinya palsu gitu ya. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah referensinya tidak benar, ya, tidak benar sehingga digugurkan gitu. Kalau sampai dikatakan palsu, harusnya si PPK tadi menyatakan bahwa apa namanya tanda tangan dia dipalsukan, ya, atau dokumen dia dipalsukan, ada pernyataan itu dulu. Tapi kalau pernyataan tidak benar saja, bahkan ada yang berpendapat harus sampai putusan pengadilan dulu untuk mengatakan palsu atau tidak gitu. Jadi agak berat ininya tahapan kesananya gitu. Jadi cukup disampaikan ya digugurkan pada proses tender. Gitu. Demikian sih Terus Pak. mungkin Kalau menurut saya ya. Iya, iya. Paling bijak kita ngindarin ini ya apa ya konflik istilahnya dengan para penyedia ya karena kita masih ada di area yang sebenarnya bukan kewenangan kita ya. Betul. Terus terkait sama ini mungkin di luar teman-teman masih ada kaitannya terkait sering masih banyak yang menggunakan surat keterangan perpanjangan dengan SPU itu untuk ngelacaknya benar nggak itu perpanjangan yang disampaikan itu apakah memang benar dari asosiasi itu atau istilahnya hanya bikinan surat si penyedia itu gimana Bang? Apakah disimpan juga aplikasi simpan kalau juga? penerapan di kami ini Pak cukup saklek Pak ya, artinya kita hanya menerima yang masih berlaku saja gitu. Jadi kalau sedang dalam proses perpanjangan tidak kami luluskan gitu. Jadi wajib masih berlaku kurang-kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Nah, jadi kalau sudah habis sebelum itu dan dia hanya menyampaikan surat proses perpanjangan tidak kami terima Pak, langsung gugur. Karena kita minta dokumen adalah sudah berlaku gitu kan. Ya. Untuk memberikan sebuah apa ya namanya perlindungan hukum buat si Pokja ataupun PP itu pakai payung hukum apa, Pak Fani? Persyaratannya kan memiliki SBU yang masih berlaku kalau saya nggak salah Pak. Iya, iya. Nah, jadi
kalau sedang dalam proses Perpanjangan perpanjangan kan artinya tidak berlaku, tidak masih berlaku. diproses Oh, gitu kan. Nah, gitu. Kami seperti itu Pak. Jadi nggak menerima surat perpanjangan dan yang lain variasinya karena banyak ya, ada surat perpanjangan dari asosiasi, surat ya. perpanjangan dari siapa lagi nggak Karena tahu kalau gitu. kita ngelihat tampilan suratnya ini kok kayaknya kopnya ini kayak akal-akalan Ah, gitu loh. itulah dia Pak. Jadi kami Baik, Bang sakit Pak Fani. biasanya Pak. Ini nampaknya kita udah lewat waktu ini. Jadi Siapa mohon tadi? maaf ini kayaknya kita harus sudahi ini diskusi Baik, kita baik. kali ini. Nah, mungkin ada closing statement dari Bang Fani. Ya baik, terima kasih Pak Tomo, Bapak Ibu semua. Yang pertama, terima kasih banyak Pak Muji sudah diberikan kesempatan untuk sharing, karena dari sharing inilah kita bisa saling berbagi ya Pak Tomo, Bapak Ibu semua ya. Artinya kita sama-sama saling belajar dan ke depan mungkin bisa apa namanya ya, penerapan simpan ini bisa kami harapkan bisa digunakan juga nih di Bapak Ibu semua ya. Karena dalam pelaksanaan di kami cukup sangat membantu proses teman-teman Pokja bisa lebih singkat dari yang sebelumnya apa namanya 40-an 50-an hari, sekarang bisa 30-25 hari sudah bisa selesai proses tender itu. Jadi ada proses percepatan di sana. Kemudian yang kedua juga kita harapkan ya kualitasnya meningkat ke depan Bapak Ibu semua ya, penyedia jasa itu tidak lagi berpikir untuk apa namanya ya, mengakali proses tender ya dengan membuat-buat dokumen, tapi yang mereka fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka, meningkatkan harga penawaran mereka dan sebagainya. Saya rasa ya harapan kita ke depan semua seperti itu Bapak Ibu semua, dengan penerapan sistem informasi ini untuk memudahkan kita semua, untuk menyamankan kita semua ya, sehingga bisa tidur lebih nyenyak ya Pak Tomo, Bapak Ibu semua ya, nggak stres lagi setiap ada proses tender, kepikiran ini itu dan segala macam. Mudah-mudahan bisa lebih karena kalau sudah bersistem kan, kalau disalahkan ya sistemnya disalahkan kan, bukan pekerjanya lagi yang disalahkan. Mungkin demikian Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada diskusi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp kami. Terima kasih. Kami kembalikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fani II atas Ya. sharing ilmunya. Semoga nanti di kesempatan berikutnya banyak lagi yang bisa di-share ke kawan-kawan di daerah ya tentunya, terkait Amin. dengan apa aplikasi-aplikasi lainnya ataupun ilmu-ilmu tentang pemilihan penyedia ya, lainnya. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam moderatori ini banyak hal yang kurang berkenan, kesalahan atau gangguan-gangguan yang mengganggu kenyamanan dalam kita berdiskusi. Dan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjadi moderator kembali pada acara MSTC ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Profesor Muklis atau Pak Muji Santosa. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak, inovasi materi, mudah-mudahan nanti ke depan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Jadi diharapkan itu proses pengadaan bisa lebih cepat Mas Fani ya, lebih cepat, Betul, Bapak. lebih mudah di dalam melakukan evaluasi, lebih akuntabel, dan mudah-mudahan kita yang harus trust kepada penyedia itu benar-benar percaya gitu ya. Betul Pak. Terima kasih, saya mewakili menyampaikan terima kasih dan sehat selalu, dan ke depan bisa bergabung dengan ilmu yang masih. Terima kasih banyak Bapak.